Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa Siak TV dimanapun Anda berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai detik ini Allah masih memberikan kekuatan kepada kita, baik kekuatan jasmani secara fisik di masa pandemi COVID-19 ini. Tentunya Allah masih memberikan kita kesehatan, dijauhkan dari segala macam penyakit, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas, baik aktivitas duniawi maupun tentunya aktivitas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharap kepada Allah, kita semuanya, pemirsa dimanapun berada, senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apalah maknanya ketika kita memiliki rizki ataupun harta yang banyak tetapi badan tidak diberikan kesehatan oleh Allah, tentu kita tidak bisa menjalankan kehidupan di dunia ini dengan maksimal. Salam dan salam kepada baginda Nabi SAW, sosok yang senantiasa kita rindukan, sosok yang senantiasa kita ingin bertemu dengan baginda Nabi SAW dalam keadaan apapun, dengan tanpa harus kita bersusah payah bertemu dengan baginda Nabi SAW. Saat ini kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersolawat kepada baginda Nabi, dan juga selain bersolawat kita dituntun, diarahkan untuk senantiasa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dengan bersolawat kepada baginda Nabi, dan juga melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Kita berharap kepada Allah, kelak nantinya kita akan dipertemukan dengan baginda Nabi SAW dan dikumpulkan dalam satu tempat namanya Haud baginda Nabi SAW, dan tentunya kita akan mendapatkan keberkahan dari baginda Nabi SAW. Pemirsa Siak TV yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bersama kami dalam program Khazanah Ilmu Menggapai Ridho Allah untuk hidup yang lebih baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana hutang dalam kehidupan kita. Sebagai manusia, kita tidak akan terlepas dengan kebutuhan, baik itu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan bahkan mungkin kebutuhan yang untuk memenuhi hajat daripada nafsu kita. Setiap kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan-kesempatan yang berbeda. Ada sebagian orang yang diberikan oleh Allah dengan rizki yang berlimpah, sehingga dengan rizki harta yang dimilikinya dia bisa menggunakan ataupun berbuat apapun yang dia kehendaki untuk memenuhi daripada hajat yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Ada pula Allah tempatkan, ada orang-orang yang dalam kehidupannya dia menengah dalam tanda kutip, dia tidak diberikan lebih tetapi juga tidak diberikan oleh Allah kurang. Menengah terkadang jika seseorang yang mungkin dia bisa memanage, mengatur daripada rezeki yang telah Allah berikan kepadanya, ini bisa hidupnya dengan selamat, tidak harus meminjam dengan orang lain, tidak harus mendapatkan dengan cara yang tidak baik. Tetapi ada juga orang yang ketika diberikan oleh Allah kehidupan yang menengah, namun demikian dia menginginkan perkara yang lebih, sehingga memperturutkan hawa nafsu dengan cara ataupun dengan pola hidup, gaya hidup yang berlebihan, sehingga dia harus meminjam ataupun berhutang. Ada pula yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kondisi yang serba kekurangan. Semestinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan dia tempat,
posisi ataupun keadaan yang semestinya tidak akan mungkin kekurangan. Tetapi dengan gaya hidup mungkin ataupun kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga menyebabkan dia kekurangan. Ditambah lagi dengan kekurangan yang dia miliki, justru dia menjerumuskan kehidupannya untuk berhutang. Hutang pada dasarnya tidak ada masalah karena syariat Islam memberikan rambu-rambu atau mengatur hutang tersebut dalam kehidupan kita. Yang menjadi permasalahan adalah bahwa hutang tersebut ada yang memiliki hukum halal dan dapat berpahala, bahkan justru memberikan pahala, tapi juga ada hutang yang justru selain menjerumuskan kita, ternyata hutang tersebut bisa membuahkan daripada dosa. Bagaimana hutang yang bisa membawakan pahala dan bagaimana pula hutang yang bisa menyebabkan terjerumus kepada dosa? Pemirsa Setia TV yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bagaimanakah hutang yang bisa menyebabkan seseorang yang berhutang ataupun memberikan penghutangan sehingga dia mendapatkan pahala? Pertama adalah memberikan hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa memberikan hutang kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya? Bukankah Allah Subhanahu wa taala memiliki seluruh alam jagat raya ini? Bagaimana mungkin kita memberikan hutang kepada Allah Subhanahu wa taala? Para ulama dan juga baginda Nabi SAW menyebutkan bahwa ketika kita berjuang di jalan Allah, menginvestasikan untuk kehidupan daripada perjuangan untuk berjuang di jalan Allah, pada saat itu kita sudah menghutangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti bahwa kita menghutangkan kepada Allah kemudian kita meminta bayaran, tidak. Karena setiap apa yang kita berikan untuk perjuangan dan juga di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggantikan sekecil apapun daripada harta yang sudah kita berikan kepada untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dan juga memberikan motivasi kepada kita. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan daripada orang yang memberikan hartanya kepada orang lain untuk di jalan Allah dengan cara bersedekahkah ia, dengan cara berzakatkah ia, dengan cara berwakafkah ia. Kamatsali habbatin, maka ini perumpamaannya seperti satu buah biji, yang mana biji tersebut ambatat sab'a sanabila, dari setiap biji tumbuh 7 cabang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan di setiap cabang tersebut akan ditumbuhkan oleh Allah mi'atu habbah, 100 daripada buah. Kalau kita analogikan dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita memiliki satu buah biji, yang mana biji tersebut kita tanam. Setelah kita tanam, kemudian dari biji tersebut tumbuh 7 cabang. Kita bisa bayangkan kalau seandainya kita menanam satu buah kelengkeng, atau satu buah pohon mangga, atau satu buah satu biji pohon matoa misalkan. Dari masing-masing cabang tersebut, dari masing-masing satu biji tersebut, kita tanamkan satu biji tersebut tumbuh 7 cabang. Masing-masing cabang tersebut ternyata menghasilkan buah, yang buahnya tersebut mendapatkan 1000 ataupun 100 buah. Kalau satu cabang berbuah daripada 100 buah dari satu cabang, kalau dalam satu pohon tersebut memiliki 7 cabang, maka sudah mendapatkan sekali panen pada saat itu menjadi pahala 700 daripada buah. Kalau seandainya kita baru menanam satu kebaikan daripada harta, maka ini yang dikatakan berjuang fi sabilillah. Barang siapa yang dia memberikan kebaikan kepada orang lain, berinvestasi untuk akhirat, menanamkan kebaikan, memberikan hutang kepada Allah Subhanahu wa taala, satu kebaikan, maka seperti kita menanam satu biji, yang biji tersebut akan tumbuh dengan 7 batang ataupun 7 cabang. Itulah perumpamaan
bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, memberikan pahala yang berlipat-lipat gandanya kepada siapapun orang yang berjuang Allah serta memberikan hutang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk di jalan Allah. Bahkan baginda Nabi SAW menyebutkan intan surullah yansurkum. Kalau seandainya kita menolong agama Allah, memberikan hutang kepada Allah, berjuang di jalan Allah, yansurkum, maka Allah akan menolong kita. Dalam keadaan apapun Allah akan menolong kita. Karena orang yang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam agama kita disebutkan dengan takwa. Orang yang bertakwa, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillah. Barang siapa seseorang yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja. Allah berikan jalan keluar setiap masalah yang kita hadapi. Ada masalah dalam kehidupan kita yang kita terima pada saat itu, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar sesulit apapun. Karena itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah katakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Maka siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bebaskan, Allah akan berikan, Allah akan tunjukkan jalan setiap daripada permasalahan yang kita hadapi. Ternyata bukan hanya Allah berikan jalan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rizki dari tempat yang tak pernah kita sangka-sangka. Hari ini orang-orang yang bisa jadi kita musuhi, yang tidak akan mungkin membantu kita. Tetapi ketika orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar dan diberikan rizki yang menurut kita mungkin musuh bagi kita, ternyata justru dari jalan mereka lah Allah akan berikan rizki kepada kita. Itulah salah satu kenapa hutang itu bisa mendatangkan pahala kebaikan kepada kita. Manakala kita sudah berinvestasi, menghutangkan kepada Allah untuk di jalan Allah, perjuangan di jalan Allah, Allah akan berikan, Allah akan balas dia. Bukan hanya dengan pahala, bukan hanya dengan kebaikan, Allah akan berikan tempat yang terbaik nanti ketika kelak di akhirat. Tentunya untuk hutang kepada Allah ini dalam keadaan ketika kita lapang maupun dalam keadaan sempit. Apapun, apakah itu bersedekah yang sifatnya memberikan kepada orang lain, apakah itu dengan berzakat yang menjadi kewajiban kita yang sifatnya adalah dengan harta, ataupun salah satu amalan yang paling besar yang disyariatkan dalam Islam, dianjurkan oleh baginda Nabi SAW adalah dengan berwakaf. Wakaf ini adalah investasi kita. Wakaf secara duniawi mungkin kita akan rugi karena kita memberikan apa yang kita miliki saat ini kepada orang lain. Tetapi di mata Allah Subhanahu wa taala, daripada wakaf yang sudah kita berikan ini mampu mendatangkan kebaikan yang tidak akan pernah terputus-putus. Baginda Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalas. Ketika seorang anak Adam, manusia, kemudian dia meninggal, maka terputus amalnya, habis. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Dia tidak bisa menambah kebaikan, tidak bisa menghapus dosa, tidak bisa, karena dia sudah terputus amalnya. Illa min thalath, kata baginda Nabi, kecuali dalam 3 perkara. Apa 3 perkara tersebut? Pertama adalah shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah para ulama menyebutkan di antaranya, yang dimaksud dengan sedekah jariyah di antaranya adalah wakaf. Hari ini kita berwakaf, mengeluarkan daripada harta kita saat ini mungkin berkurang secara fisik, tetapi pada saat itu kita sudah menanamkan, berinvestasi, memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan. Selama wakaf tersebut dimanfaatkan, maka selama itu kita akan mendapatkan pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hari ini kita sudah meninggal, kebaikan, manfaat daripada wakaf tersebut masih terus berjalan, maka selama itu kita akan mendapatkan kiriman pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mungkin kita pernah dengar bahwa ada sumbangan daripada sumur Utsman bin Affan, yang dulu beliau membeli sebuah sumur yang digunakan pada saat itu adalah milik orang Yahudi, kemudian dibeli oleh Utsman bin Affan. Dari sumur tersebut
seluruh umat Islam yang ada di Madinah pada saat itu mengambil manfaat daripada sumur tersebut, dan sampai detik ini sumur tersebut dimanfaatkan dan dibangun di situ sebuah hotel, dan dari hasil pembiayaan hotel tersebut ini mampu mensejahterakan perekonomian daripada umat Islam yang membutuhkan. Ada bangunan sekolah yang mungkin butuh dibangun, ada jalan-jalan menuju ke masjid yang harus dibangun, ada fasilitas-fasilitas bagi kaum-kaum duafa yang tentunya mendapatkan perhatian. Inilah yang disebutkan shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, yaitu diantaranya adalah wakaf yang senantiasa akan mengalir terus pahalanya kepada kita meskipun kita sudah berada di alam barzah ataupun sudah tidak ada di dunia. Pertama, bahwa hutang yang mendatangkan pahala adalah berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, bagaimana hutang itu bisa mendatangkan pahala? Adalah manakala kita memberikan pinjaman kepada orang lain, kemudian menghutangkan kepada orang lain, pada saat itu kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, man nafasa kurbatan fid dunya nafasallahu kurban minal akhirah. Barang siapa seseorang memberikan kelonggaran, membantu kepada saudaranya ketika di dunia, maka di akhirat Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan kepadanya. Hari ini ketika mungkin kita memiliki diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ada saudara kita yang sangat betul-betul membutuhkan, bukan untuk investasi, bukan untuk membeli kesenangannya, tapi memang butuh untuk makan. Untuk makan kehidupan bukan hanya dia, tapi juga ada anak dan istrinya. Maka pada saat itu dia membutuhkan, maka berikan. Karena ini menjadi kebaikan ataupun pahala kepada kita. Bagi kita yang memberikan hutang, setiap daripada apa yang diusahakan daripada orang tersebut, maka Allah akan catat kebaikan kepada kita. Karena kita sudah melapangkan, memberikan jalan kepada saudara kita yang sangat membutuhkan pertolongan kepada kita. Pemirsa Siak TV yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini mungkin kita akan dihadapkan dengan dilema. Ada orang yang dia ingin berhutang, tetapi kita tahu bahwa hutangnya itu bukan digunakan untuk makan. Tapi misalkan saya mau beli handphone baru, ada keluaran Samsung S30 misalkan. Maka hari ini seringkali kita tertipu dengan hawa nafsu yang diinginkan oleh setiap kita manusia, sehingga dia terjerumus kepada perkara yang semestinya tidak dilakukan ataupun jatuh kepada hutang. Pada bab seperti ini tentunya kita harus selektif. Apakah itu memberikan pahala? Saya kira ini tidak tepat manfaat. Tetapi yang dimaksudkan bahwa memberikan hutang kepada orang lain mendatangkan pahala adalah manakala hutang tersebut kita berikan karena ingin memberikan seseorang tersebut keluar daripada kesusahannya, terutama adalah kesusahan daripada kehidupannya. Ketika dia tidak bisa makan, mungkin pada saat pandemi COVID-19 ini, yang sebelumnya dia hanya berjualan di tempat seperti ini, tempat keramaian, di tempat-tempat wisata, tapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, wisata tidak dibuka, sehingga tidak ada orang yang datang untuk berbelanja. Karena tidak ada yang datang berbelanja, tentunya dia tidak bisa menghidupkan, mencari, karena kebiasaan daripada kehidupannya adalah berdagang di tempat keramaian seperti ini. Bisa jadi mereka sangat kesulitan untuk mendapatkan uang, sehingga dia tidak bisa untuk memberikan memenuhi kebutuhan hajat makan dan minumnya bagi keluarganya. Orang-orang seperti ini ketika dia membutuhkan, maka sebagai seorang mukmin, jika mereka meminta kepada kita dan kita ada memiliki kesempatan ataupun kita ada selain untuk diberikan kepada orang tersebut, kita masih ada yang bisa kita manfaatkan untuk kita dan juga keluarga kita, maka sudah sepantasnya, sudah semestinya bagi seorang mukmin untuk memberikan hutang kepadanya. Maka yakinlah setiap hutang yang kita berikan kepada orang lain dengan tujuan untuk kebaikan, tentunya untuk kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala
di sisi Allah Subhanahu wa taala dari hutang tersebut. Pemirsa Siak TV yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kapan hutang itu bisa mendatangkan pahala bagi kita? Adalah ketika kita sudah memberikan hutang kepada orang lain. Dan hutang tersebut sudah dimanfaatkan, tentunya adalah untuk kebaikan sebagaimana saya sampaikan tadi. Ketika hutang tersebut untuk kebaikan, untuk makan, menghidupi kehidupan daripada keluarganya, dan ternyata orang yang kita berikan hutang, yang kita hutangi kepada orang tersebut, ternyata masih belum bisa membayar pada waktu yang sudah kita tetapkan. Bagi seorang muslim, ternyata Allah memberikan kesempatan kepada kita, masih ada jalan pahala lagi yang bisa mendatangkan daripada hutang tersebut, adalah dengan menangguhkan hutang kepada orang yang kita berikan hutang tersebut. Ketika kita menangguhkan daripada hutang tersebut, dengan catatan tentunya ketika dia tidak bisa membayar, dengan kondisi dia belum bisa berdagang karena masa Covid masih berlangsung, dan keadaan seperti ini masih dalam keadaan sepi, tempat-tempat wisata belum didatangi oleh para pengunjung. Dengan demikian belum ada orang yang datang kemari untuk membeli daripada barang dagangannya. Pada saat itu dia masih belum bisa membayar daripada hutang yang dipinjamnya, bukan karena dia melengahkan daripada hutang tersebut, tapi lebih daripada memang belum diberikan kesempatan, belum diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membayar daripada hutang tersebut. Maka pada saat itu tentunya bagi seorang mukmin akan dituntut untuk memberikan kelonggaran kepada mereka. Kelonggaran seperti ini apakah bisa mendatangkan pahala kebaikan? Maka insya Allah kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Jadilah yang pertama mendapatkan berita yang berimbang, tidak memihak dan aktual. Pemirsa, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sabaau, Siak Yusuf Delvi ketika ditemui menjelaskan, santunan yang diserahkan Pondok Pesantren se-Kabupaten Siak bersama Bupati serangkaian peristiwa terkini dan informasi daerah disampaikan secara lugas dan terpercaya. Jangan lewatkan kumpulan informasi dan berita dalam lintas beritasi. Siak TV, bijakan negeri. Siapa bilang nonton Siak TV di luar Kabupaten Siak hanya bisa disaksikan lewat streaming? Sekarang tayangan Siak TV dapat disaksikan di seluruh Indonesia. Tonton Siak TV melalui Nin Media TV Rakyat Indonesia di pointing parabola Anda ke satelit Cinasat 11. Siak TV, bijakan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk mengetahui berita terkini mengenai seluruh di Kabupaten Siak, silakan nonton Siak TV. Pemirsa Siak TV yang dimuliakan oleh Allah, kembali bersama kami dalam program Khazanah Ilmu Menggapai Ridho Allah untuk hidup yang lebih baik. Ketika kita berhutang ataupun memberikan hutang kepada orang lain, kemudian pada saat itu orang tersebut dengan kondisi yang mungkin belum stabil, perekonomian belum stabil, dan dia memang tidak bisa ataupun belum mampu untuk mengembalikan daripada hutang yang dipinjamnya, maka pada saat itu ketika kita memberikan masa tenggang, memberikan kelonggaran kepada orang tersebut untuk membayar kemudian, pada saat itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala setiap waktu ataupun masa tenggang
itu menjadi pahala sedekah bagi kita ataupun bagi orang yang memberikan hutang kepada orang lain tersebut. Ketika sampai pada waktunya tersebut juga masih belum bisa mendatangkan ataupun membayar daripada hutang tersebut, Allah masih tetap memberikan pahala daripada hutang yang sudah diberikan dan belum mampu dibayar oleh orang tersebut. Inilah indahnya Islam. Tetapi dengan catatan tentunya bahwa ketika orang tersebut memang tidak mampu, belum bisa, tidak ada kekuatan ataupun dengan kondisi perekonomian dan seterusnya belum bisa untuk membayar daripada hutang yang sudah dipinjamnya, ini tentunya akan mendatangkan pahala kepada orang yang memberikan hutangan. Kemudian yang berikutnya, bagaimana mungkin hutang itu bisa mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Adalah manakala kita memberikan hutang pertama tadi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bahwa kita bersedekah, berwakaf, memberikan hutang ataupun harta kita secara fisik mungkin kita berkurang, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan bertambah. Kemudian memberikan keringanan kepada orang lain yang mungkin pada saat itu sangat membutuhkan kepada kita, dan yang berikutnya adalah ketika menangguhkan hutang kepada orang lain. Setelah itu, apa saja yang bisa mendatangkan pahala adalah ketika kita membayar hutang dengan segera. Dan ini memang sangat dianjurkan. Ketika kita berhutang dengan jangka waktu yang memang sudah disepakati antara orang yang berhutang dan juga orang yang memberikan hutang tersebut, bagi orang yang berhutang sudah semestinya waktu yang sudah ditentukan ini menjadi target utama bagi dia untuk segera mengembalikan kepada orang lain tersebut. Ketika kita sudah mengembalikan daripada hutang tersebut dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya adalah membangun, mempererat dan juga tetap menjaga ukhuwah, maka ini akan mendatangkan kebaikan. Bagaimana datang kebaikannya? Tentunya pahala kebaikan bagi orang yang sudah memberikan pinjaman hutang, dan pahala kebaikan bagi orang yang sudah menghutang dengan jalan ataupun segera dikembalikan daripada hutangnya. Karena kita tidak tahu, hari ini mungkin orang memberikan hutang kepada kita. Bisa jadi pada waktu yang sudah ditentukan, pada waktu yang sudah disepakati bersama, pada saat itu orang yang memberikan pinjaman atau memberikan hutang kepada kita, dia sangat membutuhkan. Alangkah zolimnya kita ketika kita sudah mensepakati daripada hutang piutang tersebut untuk dibayar, ternyata kita justru malah menahan yang semestinya kita sudah bisa untuk membayarkan hutang tersebut, kita masih tahan hutang tersebut. Maka kita sudah menzalimi kepada orang lain. Maka ketika kita sudah dibayar dengan kesepakatan waktu yang sudah kita tentukan, pada saat itu Allah akan memberikan pahala kebaikan kepada orang yang berhutang kepada orang yang sudah memberikan pinjaman hutang tersebut. Inilah indahnya Islam, bahwa kebaikan itu akan datang kepada dalam hal yang bagi kita itu adalah perkara dunia, tapi ternyata mendatangkan pahala. Kemudian pemirsa Siak TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana pula hutang yang bisa menyebabkan daripada dosa? Kalau kita bicarakan tadi bahwa hutang bisa mendatangkan pahala kebaikan, lantas bagaimana hutang yang bisa mendatangkan dosa kepada orang yang dihutangi ataupun yang memberikan piutang ataupun orang yang menghutang? Pertama, ketika dia berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia lengahkan atau bahkan mungkin tidak dibayar, maka dia akan mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hutang kepada Allah? Suatu ketika ada seorang laki-laki yang datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna ummi matat walaha siyam." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ibuku telah meninggal, tapi sebelum beliau meninggal, dia masih ada hutang puasa yang belum dibayar. Bisa jadi mungkin ketika ibunya sakit pada saat bulan Ramadan sakit,
kemudian belum sempat beliau untuk membayar daripada fidyah, ataupun belum sempat dia mengganti daripada puasa yang ditinggalkannya, qadarullah ternyata Allah panggil dia, dipanggil ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia masih menyisahkan 1 bulan puasa wajib. Dan ini tentunya yang dikatakan hutang adalah puasa wajib, puasa Ramadan di bulan Ramadan, karena ini adalah kewajiban yang harus ditunaikan. Pada saat itu kemudian, apakah saya harus membalasnya ataupun membayarnya? Kata baginda Nabi, "Na'am." Ya, kamu harus melunasi daripada hutang puasa ibumu. Fadainullahu ahaqqu ayyuqda. Kemudian baginda mengatakan bahwasanya hutang kepada Allah itu lebih sangat harus kita balas ataupun kita bayar daripada hutang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hutang kepada Allah, ketika kita tidak bayar, maka kita akan mendatangkan dosa. Datang dosa. Kalau kita hutang dengan manusia saja, tidak kita bayar, mungkin bisa jadi akan mendatangkan ketidakenakan, dan ini apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang menjadi hutang yang masih kita belum kita bayar kepada Allah Subhanahu wa taala, segera. Bahkan anjuran untuk membayar hutang tidak hanya pada puasa. Pada suatu ketika juga ketika ada orang yang dia sudah bernazar ataupun ingin membayar menunaikan ibadah haji, ataupun misalkan dia bernazar dengan sesuatu, maka wajib bagi dia untuk ketika apa yang menjadi hajatnya tercapai, maka wajib bagi dia untuk membayar daripada nazar tersebut. Jika kita tunda-tunda, maka kita akan mendapatkan dosa yang semestinya harus kita bayar, tapi tidak kita bayar. Tidak hanya itu, bahkan sholat adalah menjadi perkara ataupun amalan wajib bagi kita. Ketika kita wajib tidak kita laksanakan, maka itu jatuh kepada kita hutang yang harus kita tunaikan. Kalau ada orang misalkan hari ini dia sudah berusia 30 tahun atau 40 tahun, atau bahkan justru mungkin di usia senja 50 tahun. Tapi begitu dia ketika akil balik, selesai dia akil balik ataupun mukallaf, tapi dari mulai dia mukallaf sampai dia berusia 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, dia banyak meninggalkan sholat, ataupun dia berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan sholat. Lah ini bagaimana? Kembali sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fadainullah ahaqqu ayyuqda. Maka hutang kepada Allah itu sangat wajib untuk kita bayar. Tapi saya sudah lama, sudah berpuluhan tahun, bagaimana mungkin saya bisa ingat berapa jumlah hutang saya, hutang sholat saya? Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Maha penerima taubat. Tentunya meskipun dengan jumlah waktu yang banyak kita tinggalkan daripada sholat tersebut, paling tidak kita memiliki kemauan. Pertama, dia hendaknya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengulangi kembali daripada dosa ataupun perilaku meninggalkan sholat yang sudah dilakukan. Kemudian yang kedua adalah dengan mengganti, karena hutang tentunya adalah dengan sholat, dan mengganti sholat itu tidak ada gantinya kecuali dengan sholat. Kalau puasa mungkin kalau dia tidak mampu untuk berpuasa ada gantinya, yaitu dengan fidyah. Kalau haji, dia tidak mengerjakan haji, dia berhutang, ada gantinya, namanya badal. Tapi kalau sholat tidak ada gantinya kecuali dengan sholat. Lantas bagaimana kita mengganti sholat sementara kita sudah sekian banyak sholat yang sudah kita lakukan? Maka pada saat itu paling tidak kita mampu dalam sehari, berapa kita mampu? Selama kita sudah bertobat kepada Allah, ada ikhtiar kita untuk mengganti daripada sholat tersebut. Mudah-mudahan hutang daripada sholat kita yang sudah kita tinggalkan puluhan tahun tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihapuskan. Maka pemirsa Siak TV yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan daripada perkara-perkara yang bisa mendatangkan kebaikan daripada hutang dan juga bisa mendatangkan dosa daripada hutang, kitalah yang bisa memilah dan memilih mana dengan hutang tersebut yang bisa ternyata memberikan kebaikan kepada kita, mendatangkan pahala kepada kita, atau justru dengan hutang tersebut malah justru menjahanamkan kita dan menyebabkan kita terperosok kepada dosa. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.